Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liang Reni. NIM saya 1905 11 1054 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi DI dan TII. Pemberontakan DI dan TII. Akhir perang, waktu dan tempat terjadinya pemberontakan, yaitu 7 Agustus 1949 di Jawa Barat dan Desember 1945 di Aceh dan 1951 di Sulawesi Selatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah perlawanan sebelum melakukan perlawanan atau yang pemerintah Indonesia dianggap pemberontakan. Ibnu Hajar adalah seorang anggota tentara Republik Indonesia dengan pangkat Letnan II yang membelot dengan membentuk Kesatuan Rakyat yang tertindas dan menyerang pos-pos militer Indonesia di Kalimantan Selatan pada Oktober 1950. Nah, inilah tokoh-tokohnya. Di sini pada tanggal 7 Agustus 1949, Ibnu Hajar membawa Kesatuan Rakyat yang tertindas bergabung bersama DI atau TII Jawa Barat, pimpinan Sekar Maji Marijan Kartosuewirjo untuk membentuk NII. Ibnu Hajar kemudian diangkat sebagai Panglima Angkatan Perang Tentara Islam atau APTI untuk wilayah Kalimantan. Alasan perlawanan Ibnu Hajar, terjadinya pergerakan DI-TII di Kalimantan Selatan yang dimotori oleh Ibnu Hajar tidak terlepas dari pengakuan Hajar kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia yang terjadi pada tanggal 27 Desember 1949. Pengakuan kedaulatan itu merupakan hasil dari Konferensi Meja Bundar atau KMB yang digelar di Den Haag, Belanda sebelumnya. Hasil KMB memutuskan bahwa Indonesia akan menerapkan sistem negara serikat atau yang kemudian disebut dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Selanjutnya akan dibentuk Uni Indonesia. Belanda di Indonesia kekuasaan kerajaan. Belanda di bawah kekuasaan kerajaan Belanda. Sebagian kalangan menilai keputusan ini bertentangan dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan. KMB juga mengatur pembubaran Tentara Kerajaan Hindia Belanda atau KNIL yang dibentuk Belanda pada masa penjajahan atau sebelum Indonesia merdeka. Mantan anggota KNIL akan diseleksi untuk bergabung dengan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS yang sebelumnya bernama Tentara Nasional Indonesia TNI. Yang menjadi persoalan, KNIL dianggap sebagai musuh Republik selama berlangsungnya perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada 1945 hingga 1949. Hal ini membuat orang Indonesia yang mantan anggota KNIL kesulitan untuk menjadi anggota APRIS. Sejak tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan sehingga APRIS berganti nama menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI. Salah satu elemen penyusun APRI adalah Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. APRI menyeleksi ulang anggota-anggotanya, termasuk di Kalimantan Selatan. Banyak anggota ALRI Divisi 6 Kalimantan Selatan yang dianggap atau Divisi 4 tidak memenuhi syarat. Juga para mantan prajurit KNIL yang dulu pernah bekerja untuk Belanda.
Di sini kekecewaan Ibnu Hajar semula dengan Ibnu Hajar akhirnya membentuk pasukan gerilya sendiri bernama Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Kes Van Dijk dalam Darus Islam, sebuah pemberontakan 1995, menyebutkan Ibnu Hajar menjadi komandan satuan gerilya di kandang hulu Sungai Kalimantan Selatan. Tujuan perlawanan DITI ini adalah untuk kemudian Ibnu Hajar diangkat menjadi Panglima Angkatan Tentara Islam yang bertugas di wilayah Kalimantan. Pada Maret 1950, pasukan Ibnu Hajar menyerang pos tentara Indonesia. Upaya TNI untuk menghentikan pemberontakan DITI Kalimantan Selatan yaitu menggunakan strategi diplomasi dan operasi militer. Ibnu Hajar masuk ke kandangnya, hulu Sumatera Selatan. Akhir dan penumpasan DITI ini di Jawa Barat yaitu latar belakangnya ini kekecewaan Kartosuwiryo terhadap isi perjanjian Renville yang mengharuskan wilayah Jawa Barat dikosongkan oleh tentara RI. Peristiwa ini yaitu akhir perangnya, Angkatan Perang Indonesia atau TNI melakukan operasi militer yang pertama dan 23 November 1959, yakni Operasi D5 yang terbatas atas sektor A dan sektor B. Operasi D5 dilakukan selama 15 hari. Beberapa anggota DITI Kalimantan Selatan tewas dalam peristiwa ini. Target untuk menuntaskan gerakan TNI dan TII di Kalimantan Selatan adalah sebelum tahun 1962, maka TNI segera menggelar operasi militer selanjutnya, yaitu operasi segitiga yang terdiri dari atas sektor yaitu sektor A, sektor B, dan sektor C. Fase pertama, operasi segitiga dilaksanakan pada 10 Maret 1960. TNI menganggap 9 anggota DITI Kalimantan Selatan menewaskan 12 orang, serta menyertai 16 pucuk senjata dan beberapa dokumen penting. TNI juga menemukan alasan mengapa kekuatan pasukan Ibnu Hajar dapat bertahan lama di hutan, yaitu karena dengan memanfaatkan warga yang keluar masuk hutan dan bertukar barang untuk bertahan hidup. Maka dikeluarkanlah larangan bagi penduduk untuk melakukan hubungan dengan orang-orang Ibnu Hajar, sehingga banyak anggota DITI Kalimantan Selatan yang terpaksa menyerahkan diri karena kelaparan, termasuk Kastam Dajjah yang punya posisi penting dalam gerakan tersebut. Ibnu Hajar dan anggotanya tersisa kemudian melakukan serangan gerilya agar bisa melarikan diri ke perbatasan. TNI beraksi dengan melancarkan operasi militer yang disebut dengan Operasi Riko. Operasi Riko membuat pasukan Ibnu Hajar harus mundur kembali ke selatan. Kekuatan DITI Kalimantan Selatan pun mengalami pepecahan. Pucuknya, Ibnu Hajar menyerahkan diri pada Juli 1963, lantaran dijanjikan akan diberikan pengampunan. Penangkapan Ibnu Hajar secara resmi baru dilakukan pada September 1963 dan diterbangkan ke Jakarta tanggal 11 Maret 1965. Ibnu Hajar menjalani pengadilan mahkamah militer dijatuhkan hukuman mati. Kemudian di Aceh ini peristiwanya itu pada tanggal 20 September 1953, Daud Beurel menguraikan pernyataan bahwa Aceh termasuk bagian dari DITI Kartosuwiryo. Penyelesaian ini, operasi militer dilakukan untuk menumpaskan
pemberontakan di Aceh. Aceh akan mengalami beberapa kegagalan. Kemudian di sini bisa kita lihat DITI Sulawesi Selatan. Latar belakangnya, pada tanggal 30 April 1950, Kahar Muzakkar mengirim surat kepada pemerintahan agar tentara KGSS dapat bergabung dengan APRIS. Kemudian di sini penyelesaiannya, untuk mengatasi pemberontakan Kahar Muzakkar, pemerintah melancarkan operasi militer dengan mengirimkan pasukan dari divisi Siliwangi. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.